Di video kali ini kita akan ngebahas hasil kamera dari Vivo Y16. Hey guys, selamat datang di Motion Gadget. So, di video kali ini kita akan ngebahas hasil kamera dari Vivo Y16. Sebelum kita ngelihat hasil kamera dari Vivo Y16, kita lihat dulu nih spesifikasi yang dikasih Vivo di Vivo Y16. Vivo Y16 punya dual kamera, di mana kamera utamanya memiliki resolusi 13 megapiksel dengan aperture f2.2 dan kamera makro dengan resolusi 2 megapiksel di aperture f2.4. Untuk kamera depannya, Vivo Y16 ini punya kamera dengan resolusi 5 megapiksel dengan aperture f2.2. Nah, di video kali ini kita bagi 3 segmen. Yang pertama, foto dengan HDR dan non-HDR. Di segmen yang kedua ada foto portrait, dan di segmen ketiga kita lihat hasil video dari Vivo Y16. Nah, kita masuk ke segmen yang pertama. Kita lihat hasil foto HDR dan non-HDR dari si Vivo Y16. Nah, bisa kita lihat hasil foto di kiri ini nggak pakai HDR, dan di foto yang di sebelah kanan ini pakai HDR. Kalau kita lihat secara kasat mata, ini benar-benar beda jauh banget ya dari hasil kamera yang nggak pakai HDR. Foto HDR ini terlihat dramatis sekali dibandingkan dengan foto yang nggak pakai HDR. Langitnya ini kelihatan kalau emang lagi mendung. Nah, ini kondisi sebenarnya ya. Tapi ada beberapa hal yang menurut gue ini sedikit over ya. Yang pertama bisa kita lihat dari bagian pohon di pojok sini. Nah, ini karena dia ada proses dari HDR-nya, mungkin ini bingung ya si kameranya ini gimana cara ngebuat biar nggak overexpose, tapi ini bagian yang terlalu kecil-kecil banget. Itu yang pertama. Yang kedua masih sama di bagian ujung-ujung dari gedung yang kecil-kecil ini. Nah, karena si HDR ini bikin hasil foto ini nggak over exposure, jadi si kameranya ini bingung nih. Ini langitnya terlalu terang, tapi ya ini bagiannya terlalu kecil. Jadi ya udahlah, hasilnya seperti ini. Ya, kalau misalnya secara overall perbedaan keduanya cukup beda banget ya. Dan sebenarnya kalau misalnya hasil dari HDR-nya ini rapih, gue bakal suka hasil foto dari yang HDR-nya ya. Nah, di foto yang kedua ini ada bagian langit lagi yang overexposure dan ada tembok. Nah, kalau misalnya kalau misalnya kita lihat hasil foto yang HDR ini memang dibikin sama Vivo ini cukup dramatis. Hasilnya sebenarnya cukup bagus karena mengekspos langit lebih baik dibandingkan yang nggak pakai HDR, dan juga dynamic range-nya juga sedikit lebih baik karena mode HDR itu tadi. Kalau misalnya kita lihat dari bagian langitnya ini diredam oleh mode HDR ini cukup baik. Kita bisa lihat nih perbedaannya jauh banget. Kalau misalnya kita lihat di bagian gedung atas ini ada BTS ya, kayak menara gitu. Di bagian HDR ini kelihatan, yang nggak pakai HDR ini nggak kelihatan sama sekali, ketutup oleh langit. Kemudian di bagian pohon ini warnanya cenderung beda ya. Kalau misalnya yang pakai HDR ini sedikit terang, kalau yang nggak pakai HDR sedikit lebih gelap, tapi warnanya hijau. Kalau misalnya pakai HDR, dia warnanya sedikit lebih pucat. Ya, kalian pilih sendiri gimana kalian sukanya, seperti apa, langitnya overexposure atau mungkin kalian pengennya yang dynamic range-nya sedikit lebih baik. Kita lanjut ke foto yang ketiga. Ini kita foto di MRT. Kalau misalnya kita lihat hasilnya nih sama aja ya seperti tadi. Yang HDR ini sedikit lebih baik dynamic range-nya, sedangkan yang nggak pakai HDR ini ya ala kadarnya. Nah, ini kita foto di dalam ruangan dan hasilnya ini masih lebih baik ya, masih lebih baik dibandingkan kamera-kamera HP sejutaan lainnya. Kalau misalnya kita lihat ini detailnya cukup oke, ketajamannya juga masih terjaga. Perbedaan yang cukup signifikan adalah di bagian jendelanya ini. Nah, kalau yang nggak pakai HDR dia overexposure, dan di yang pakai HDR ini cukup bisa diredam lebih baik sama Vivo Y16 ini. Kita lanjut di foto
outdoor. Nah, ini ada di depo MRT di Lebak Bulus. Kalau misalnya kita lihat ini keduanya sepertinya nggak ada yang berbeda, yang pakai HDR dan nggak pakai HDR. Cuma yang gue notice di sini adalah kenapa hasil di outdoor atau di luar ruangan yang notabene-nya harusnya ya hasilnya ini lebih baik dan juga detail tajam, tapi hasil dari kedua foto ini processing dari sharpeningnya ini terlalu over banget. Bisa kita lihat ini dari keretanya di bagian rangkaiannya ini. Kalau kita zoom parah banget sih ini sharpeningnya. Tapi kalau misalnya kita nggak zoom, ini kedua foto ini oke aja ya, nggak masalah. Cuma ya itu tadi proses dari sharpeningnya ini terlalu over banget. Nah, kita masuk ke segmen yang kedua. Kita masuk ke segmen foto portrait. Nah, untuk hasil dari foto portraitnya, ini gue nggak tahu ya, kenapa si Vivo Y16 ini nggak bisa bikin foto portrait sama sekali di ketiga foto ini. Foto pertama, foto kedua, dan foto ketiga. Ya, gue juga bingung aja sih, kenapa si Vivo Y16 ini nggak bisa bikin foto portrait ya. Ya, nanti kita coba ulang lagi. Dan ya, untuk pengujian kali ini, kita gagal ya untuk mendapatkan foto portrait dengan si Vivo Y16 ini. Nah, kita masuk ke segmen ketiga. Melihat hasil perekaman dari si Vivo Y16. Gimana hasil kualitas gambar dan suara dari Vivo Y16 ini? Ini dia hasilnya. Nah, kalau ini hasil kamera depan dari Vivo Y16. Kalian bisa lihat sendiri hasil gambar seperti ini, dan hasil audionya kalian bisa dengerin sendiri seperti ini. Dan ya, ini dia cuma bisa di 1080 di 30 frame per second. Jadi ya, hasilnya seperti ini dan bergoyang-goyang juga karena dia nggak punya ACE. Oke, itu adalah hasil pengujian kita di kamera Vivo Y16. Menurut kalian gimana hasil dari kamera Vivo Y16? Ketik aja di kolom komentar. Dan ada beberapa hal yang pengen gue notice ya. Yang pertama, di mode HDR-nya, si Vivo Y16 ini mode HDR-nya dibikin cukup dramatis ya. Bisa kita lihat dari foto yang pertama tadi. Kemudian ya ada beberapa detail-detail yang miss banget di foto HDR-nya. Kemudian untuk hasil foto di dalam ruangan, dimana hasil kamera sejutaan itu harusnya kayak cat air, tapi Vivo Y16 ini bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan HP sejutaan lainnya. Sekian aja video kali ini, kita ngebahas hasil kamera dari Vivo Y16. Klik like jika kalian suka dengan video kali ini, dan klik tombol dislike aja jika kalian tidak menyukai video kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe gue di sebelah kanan sini. Dan jangan lupa juga untuk tonton video gue yang lain di sebelah kiri sini. Sekian, Duki pamit. Have a nice day. Bye-bye.